Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang saat ini pengen menggunakan jasa Google Ads dengan menggunakan jasa saya, maka teman-teman tonton aja video ini. Saya akan memberikan beberapa persiapan untuk teman-teman agar iklannya lebih mantap lagi. Tonton aja video ini sampai selesai. Oke teman-teman, terima kasih bagi teman-teman yang saat ini sudah menggunakan jasa Google Ads di saya, atau yang pengen menggunakan jasa saya. Ada beberapa persiapan yang harus teman-teman catat ya, biar nanti kita obrolannya sudah tidak bahas tentang persiapannya lagi, tapi kita sudah bahas bagaimana teknisnya untuk membedah kata kunci mana yang teman-teman pengen tembak dan menangkan untuk di iklan Google Ads ya. Oke, baik. Yang pertama yang harus teman-teman siapkan untuk beriklan di Google Ads pakai jasa saya gitu ya. Yang pertama adalah teman-teman harus mempunyai website ya. Ini saya tekankan dulu teman-teman, agar nanti ke depan ketika nanti sudah transfer, sudah transaksi, ketika saya tanya, "Mas, boleh minta akses websitenya?" "Maaf, kami tidak memiliki website." Tidak bisa teman-teman. Maka harus punya website dulu. Nah, website ini maksudnya seperti apa Mas Didik? Saran saya websitenya adalah pastikan website TLD ya teman-teman. .com, .id, .co.id, nah lebih bagus lagi .co.id, .net, atau website yang emang sudah didesain dengan baik gitu ya. Bukan websitenya cuman domain saja, Mas ini saya websitenya baru saya beli, nah isinya belum ada dan lain sebagainya, itu belum siap. Pastikan websitenya emang sudah siap semuanya teman-teman sekalian, dan websitenya emang website yang sudah TLD, baiknya seperti itu ya. Ya, jangan gratisan .blogspot.com, .wordpress.com, jangan. Saya tidak menyarankan itu. Oke. Nah, untuk website ini ya, beriklan di Google Ads, pastikan websitenya sudah siap teman-teman sekalian. Mulai dari headline-nya, sub-headline-nya, tampilannya, foto-fotonya, testimoninya gitu kan. Kemudian paket-paketnya mungkin kalau teman-teman mau masukkan di website tersebut ya, kemudian harga-harganya kalau mau dijelaskan, atau dan tombol call to actionnya kemana tuh harus jelas, harus detail. Misalnya ke WA sudah ada tombol di situ gitu kan, baru nanti ada alamatnya ya, dan harus lengkap teman-teman. Kalau nggak lengkap tidak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau beriklan pakai jasa saya sangat menyarankan teman-teman pakai akun Google Ads teman-teman sekalian. Jadi bukan pakai akun Google Ads saya ya. Kenapa ya Mas Didik? Kok nggak pakai akun Google Ads saya, Mas Didik? Enggak. Saya menyarankan pakai akun Google Ads teman-teman sekalian, karena biar besok kalau teman-teman nanti sudah selesai jasa pakai saya, teman-teman bisa gunakan lagi ya, pakai aja itu ya. Jadi saya tidak mau seperti agensi-agensi yang lain ya, beriklan ya pakai dia ya, kemudian ketika lepas mereka bingung melanjutkannya seperti itu ya. Apalagi akunnya ini sudah tertaut dengan link website dia begitu kan. Nanti kasih aja akses akun Google Ads teman-teman sekalian. Atau kalau bingung nanti saya ajarin bagaimana cara membuat akun Google Ads itu dulu. Kalau sudah ada, alhamdulillah banget. Mas, kami sudah ada akun Google Ads ya. Nah, ini saya jadikan Mas Didik admin, atau akunnya ini saya kasih ke Mas Didik aksesnya. Itu jauh lebih baik. Website juga sama. Kirimkan websitenya plus akses websitenya teman-teman sekalian. Jadi kalau misalnya WordPress ya ada akses WP adminnya, kirimkan ke saya. Gitu kan, sehingga saya masuk ke akses tersebut, saya bisa memasang tracking konversi Google Ads-nya, jadi lebih enak dan lebih nyaman gitu kan, sehingga iklannya jauh lebih mantap gitu. Itu yang kedua ya, itu yang pertama dan yang kedua. Nah, yang ketiga, saya tekankan sama teman-teman sekalian, yang perlu teman-teman siapkan adalah top up saldo. Nanti yang top up saldo tuh bukan saya, izin ya teman-teman, tapi yang top up saldo tuh teman-teman sekalian saya ajarin, biar nanti teman-teman sudah ada bekal. Oh, begini cara top up saldo gitu ya. Jadi yang teman-teman bayar itu jasanya ke saya saja. Masalah top up saldo itu urusan teman-teman sama akunnya gitu ya. Misalnya top up saldonya lewat apa ya Mas Didik, kami gaptek bingung, lewat GoPay misalnya, itu gampang sekali insya Allah. Saya ajarin teman-teman, GoPay-nya nanti di top up, baru nanti akunnya kita top up pakai akun Google Ads ya, tapi pastikan GoPay-nya sudah terisi ya, gitu ya. Jadi nanti kita top up saldonya dari teman-teman sekalian, bukan ke saya. Kenapa sih Mas Didik menghindari begitu? Karena banyak beberapa klien-klien saya yang terutama yang masih awam gitu kan, ketika ya udah top up saldonya, dia bayar top up saldo ke saya, tapi seakan-akan dia membayarnya ke saya. Misalnya dia top up saldonya iklan 100.000 per hari, berarti top up saldonya 3 juta lah misalnya ya. Ya belum pajak ya teman-teman ya. Nah, Mas, ini saya sudah transfer 3 juta. Dia bilang begitu, ya. Terus saya bilang, "Bu, Pak, ini 3 juta, ini adalah biaya top up saldo." Oke, sudah saya top up. Terus saya bilang, "Untuk biaya jasanya segini ya, Bu ya."
Terus beliau bilang, loh bukannya sudah saya transfer 3 juta ke Mas Didik. Itu saya khawatirnya. Dia merasa 3 juta tuh dia merasa pengeluaran untuk saya. Padahal itu adalah 3 juta ini biaya top up saldo. Ya, biar tidak miskomunikasi, maka biar teman-teman sekalian yang top up langsung, biar merasakan langsung, oh seperti ini cara top up saldo langsung. Jadi nanti jasa ke saya itu sendiri aja. Itu yang ketiga ya teman-teman. Yang keempat, nanti teman-teman harus diskusi dulu dengan saya via Zoom misalnya saya tanya. Atau via telepon juga nggak apa-apa. Saya tanya, ibu, bapak jualannya apa? Mau kata kunci apa yang mau ditembak? Sehingga saya bisa risetkan. Misalnya, mas saya pengen nembak jasa sedot WC. Oke, saya akan risetkan. Wilayah mana yang mau ditargetkan? Saya tanya lagi begitu. Terus dia bilang, wilayah Jakarta Selatan, Tangerang Selatan. Oke, kan jelas. Jadi nanti yang saya tanya adalah kata kunci apa yang mau teman-teman targetkan. Saya akan bantu risetkan volume-volumenya, ya kompetitor-kompetitornya dan lain sebagainya. Nanti teman-teman silakan pilih dari ratusan kata kunci yang saya jabarkan, silakan pilih 20 atau 30 kata kunci gitu kan. Nah, nanti dari kata kunci itulah ya yang akan kita optimasi di Google Ads. Oke, baru nanti saya tanya lagi wilayah mana. Nah, kalau mau diskusi dulu boleh. Kami bingung ya Mas Didik, wilayah mana? Saya tanya kembali, ini produk lokal atau produk bisa disebar ke seluruh Indonesia? Produk lokal, sudah targetnya kalau bisa lokal saja. Contoh produk lokal teman-teman sekalian ya, misalnya dia jualannya adalah jualan kebab Turki misalnya, contoh ya, atau jualan-jualan yang berhubungan sama nasi biryani. Nasi biryani nggak mungkin dong kirim ke Papua begitu kan? Jadi harus lokal. Oke, sehingga wilayah lokal. Oke. Nah, baru nanti yang kelima, saya bantu settingkan tracking konversi dan lain sebagainya. Baru nanti saya bilang, ini loh anggaran dari Google. Maka anggaran dari Google itu tergantung dari CPC kita semuanya teman-teman sekalian. Apa itu CPC? CPC ada cost per click. Setiap ada yang ngeklik iklan kita, keluarlah biaya. Itu namanya CPC. Baru nanti segini Bu. Pak, ini segini biayanya. Misalnya 50.000 atau 100.000 per hari Pak. Gimana? Mau nggak? Mau? Oke. Kita akan top up di situ. Dan ingat, ketika top up saldo, maka akan kepotong sekitar 9,9% kalau nggak salah ya teman-teman ya. Dia nggak sampai 10% lah. Pokoknya mendekati 10% gitu kan. Nah, itu biaya pajak ya. Itu bukan biaya potongan Google, bukan. Itu biaya pajak dari Google Ads begitu. Sehingga nanti teman-teman harus pahami itu. Oke? Nah, saran saya itulah yang harus teman-teman siapkan, dan itulah nanti yang akan kita bisa obrolin sehingga tidak ada miskomunikasi di antara kita berdua teman-teman sekalian. Oke, bagi teman-teman yang pengen pakai jasa saya, boleh nanti langsung aja komen di bawah ini, atau boleh DM saya, atau nanti lihat aja di deskripsi, saya akan kasih nomor WA saya. Boleh sampaikan apa yang mau teman-teman iklankan di Google Ads, kita ngobrol di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.